Naik kapal ada. Hah? Naik kapal ada. Apa? Nggak ada. Di pesawat baru ini. Dan dulu di kapan ya? Di pesawat. Di pesawat ya, dulu di kapan ya? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para ikhwah semuanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita kembali berkumpul bermajelis di masjid ini. Mudah-mudahan majelis kita, pertemuan kita membawa kebaikan untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malam ini kita kembali belajar tentang arkanul iman, tentang rukun iman. Pada pembahasan sebelum Ramadan kita sudah selesai di pembahasan tentang al-imanu billahi, keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. InsyaAllah malam ini kita lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu al-imanu bil malaikati, beriman kepada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebut oleh para ulama hadis sebagai rukun iman yang kedua, ya. Sebagaimana petunjuk dari hadis Nabi SAW riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keimanan seseorang tidak akan menjadi benar, yaitu tidak akan menjadi sah apabila dia tidak meyakini ini, apabila dia tidak mengimani ini, yaitu keimanan kepada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat apa makna malaikat, ya. Dijelaskan oleh para ulama, malaikat itu definisinya atau pengertiannya adalah makhluk gaib, ya, yang mulia atau baik, ya, yang senantiasa patuh kepada Allah, yang diciptakan Allah dari nur, dari cahaya. Nah, ini empat nih poinnya, ya. Jadi malaikat adalah apa? Makhluk gaib yang mulia atau baik, ya. Derajatnya baik atau mulia. Kemudian senantiasa patuh kepada Allah. Apa tadi? Diciptakan dari nur, dari cahaya. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal ini. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, malaikat Allah itu tidak melawan, ya, kepada Allah, tidak membangkang atau melawan kepada Allah terhadap apa saja yang Allah perintahkan kepadanya. Jadi sifat pertamanya apa? Tidak pernah melawan, tidak pernah menentang. Apapun itu perintah Allah, dia tidak pernah melawan, tidak pernah menentang.
kedua sifatnya, dan malaikat itu selalu atau senantiasa mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Dua sifat ini luar biasa. Ya. Pertama tadi sifatnya apa? Tidak melawan, tidak menentang. Yang kedua, selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Pertama, tidak menentang, tidak melawan terhadap apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, selalu mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Ini kemuliaan sifat malaikat. Nah, ada orang, sebagian orang lah ya, kita anggap orang, usah jin, usah lain dulu ya. Ada orang dia ngerjakan, cuman melawan ya, menentang. Ini nggak benar nih, ya. Ada pula dia tidak melawan, tidak menentang, cuman tidak ngerjakan, gitu ya. Masalah juga ini, ya. Maka yang sempurna dua tadi, tidak menentang dan mengerjakan. Nah, inilah sifat malaikat, mulia malaikat itu. Kemudian yang berikutnya dalam hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi menyebutkan khuliqatil malaikatu min nurin. Diciptakan oleh Allah malaikat itu dari nur, ya, dari cahaya. Nah ini diciptakan oleh Allah malaikat itu dari nur, dari cahaya. Baik, kemudian yang berikutnya, apa makna kita beriman kepada malaikat? Apa maknanya kita beriman dengan malaikat? Nah, coba ini perhatikan. Ini dibahas dengan baik oleh Ustaz Abdullah Zaid dalam bukunya ini. Yaitu beriman kepada malaikat ini berarti beriman terhadap malaikat ini bermakna meyakini dengan pasti keberadaan malaikat. Malaikat itu hamba Allah yang mulia. Ya. Sifat dan karakteristik mereka dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sifat dan karakteristik mereka dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cakupannya atau pembahasannya kita beriman kepada malaikat ini hampir sama dengan pembahasan mengenai iman kepada Allah. Yang pertama yaitu kita beriman kepada malaikat ini bermakna, ini berarti kita meyakini bahwa malaikat itu ada. Ya. Benar-benar ada dan benar-benar nyata. Walaupun kita nggak nampak, ya, tapi dia nyata. Nyata dalam mana apa? Ada, ya, hakiki. Jadi kita benar-benar mempercayai, mengimani, menerima bahwa malaikat Allah itu memang betul-betul ada dan nyata, hakiki. Bukan ilusi. Ilusi itu khayalan saja, ya. Angan-angan saja. Seperti pembahasan sebagian kalangan yang memahami malaikat itu adalah gambaran setiap yang baik. Nah, itu malaikat. Ya. Setiap yang baik, yang rancak, yang indah, yang bagus, itu malaikat. Nah, ini tidak benar, kalau menurut tidak benar ini ya. Pertama sekali kita mesti mengimani malaikat itu benar-benar ada dan benar-benar nyata dan benar-benar hakiki. Walaupun kita nggak nampak. Ya. Inilah keyakinan para nabi, para rasul dan keyakinan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 285, Al-Baqarah 285. Bagaimana Allah memberikan sifat dan gambaran bagaimana nabi dan orang beriman, itu para sahabat. Amanar rasulu
bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi, ini dia, wa kutubihi wa rusulihi. Kata Allah, Ar-Rasul itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apapun yang Allah sampaikan, yaitu wahyu, yaitu Quran kepadanya dari Rabb-nya, dari Allah. Begitu pula orang-orang beriman juga beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman yaitu para sahabat. Jadi orang beriman pertama adalah para sahabat, sudah jelas. Semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul. Jadi Rasulullah dan para sahabat beriman dengan malaikat. Jadi malaikat itu memang betul-betul ada, nyata, hakiki, walaupun kita nggak melihat bentuknya. Namun, perhatikan, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat sebagian malaikat dalam bentuk aslinya, dalam bentuk dasarnya, ya. Seperti dalam hadis Muslim, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, ya, beliau menuturkan, menyampaikan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibrila lahu sittatu mi'ati janahin. Kata Ibnu Mas'ud menceritakan mengenai Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melihat malaikat Jibril yang ternyata Jibril tadi memiliki sayap sebanyak 600. Nah, ini jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian malaikat. Di antaranya adalah Jibril, yang ternyata malaikat Jibril tersebut memiliki sayap, dan sayapnya itu 600 banyaknya. Nah, ini nanti pembahasan kita di antara sifat-sifat malaikat, sifat yang berkaitan dengan fisik atau bentuknya, yaitu memiliki sayap. Dasarnya 2, 3, 4, ada yang 600. Kemudian dalam hadis Imam Ahmad dijelaskan rincian atau penjelasannya, kullu janahin minha qad saddal ufuqi, qad saddal ufuq. Kata Nabi, pada masing-masing sayapnya itu menutupi atau memenuhi ufuk. Coba bayangkan, masing-masing sayap dari malaikat tersebut, itu malaikat Jibril, itu memenuhi atau menutupi ufuk. Yasqutu min janahihi minat tahawili wad-durri wal yaquti mallahu bihi alim. Lalu Nabi menyebutkan berjatuhan, ya, dari sayapnya itu, berjatuhan dari sayapnya itu sesuatu yang berwarna-warna, sesuatu yang berwarni-warni, sesuatu yang berwarna-warni, ya. Berjatuhan pula mutiara, berjatuhan pula batu mulia, ya, batu-batu berharga. Lalu Nabi katakan, mallahu bihi alim, yang diketahui hanya oleh Allah, yang diketahui hanya oleh Allah. Jadi kita nggak tahu, ya. Artinya kita nggak nampak, nggak tahu. Kok nampak lo deh awak, ya? Kok tahu lo awak jatuh mutiara, jatuh batu-batu berharga dari sayap malaikat Jibril? Itulah barapi lo aja, ya tak? Ya, bercakap lo gara-gara itu, ya. Alhamdulillah kita tidak tahu. Ya, jadi kadang kita nggak tahu itu baik, kadang, ya.
Tidak perlu kita tahu, ya. Kalau tahu kita justru jadi masalah, jadi problem, ya. Jadi buat kita petangka, cakak ribut dan semacamnya. Kadang tidak usah tahu. Nah ini kita nggak tahu ini jatuh mutiara, jatuh batu-batu berharga dari sayap malaikat Jibril, kita nggak tahu. Alhamdulillah. Begitu gambaran mengenai malaikat. Kemudian juga malaikat Allah Subhanahu wa taala ini terkadang Allah rubah wujudnya menjadi manusia, ya, yang sempurna. Sehingga nanti malaikat itu setelah Allah rubah wujudnya jadi manusia, terkadang memberikan pelajaran kepada orang lain, ya, seperti tentang kisah Maryam. Siapa Maryam ini? Ibu Nabi Isa alaihissalam. Ketika Maryam bertemu atau melihat Jibril yang ketika itu Allah rubah wujudnya jadi manusia yang sempurna, ya. Sehingga begitu juga dalam hadis Jibril, hadis Umar bin Khattab, hadis yang panjang tentang rukun Islam, rukun iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat, tentang ciri kiamat. Malaikat Jibril Allah rubah wujudnya jadi manusia, ya. Tapi sebagian ulama menjelaskan malaikat kalau berubah wujud, Allah rubah wujudnya jadi manusia yang bersih, yang rapi, yang ganteng. Kata sebagian ulama seperti sahabat Nabi yang gagah namanya Abu Dihya. Ada sahabat Nabi namanya Abu Dihya, gagah dia, tampan. Kayak gitu, mirip-mirip itu. Ya. Tapi kalau jin atau setan, ya, dia melakukan taswir atau berubah bentuk sesuai dengan kehendak dan izin Allah dan hikmah Allah, tapi biasanya jadi bentuk rupa yang mengerikan. Ya. Pocong gitu kan. Tetungkun, ya, kayak lapek tapi warnanya putih. Bapak Gondorowo gitu kan, apalagi si Jundai gitu kan, tuyul kecil botak lagi kan. Apalagi Mister Ngesot apa nama vampir, ya. Ini semuanya mengerikan, ya. Kolor hijau dan semacamnya. Ini semuanya kalau setan itu kalau dia nampak sama orang itu bentuknya mengerikan, gak ada manis-manisnya. Gak ada manis-manisnya dia, gak ada kamek-kameknya. Ini kalau setan, beda kalau malaikat, ya. Ini sedikit saja. Kemudian yang mengingkari adanya malaikat, yang tidak menerima keberadaan malaikat, maka disebut dia menyimpang dari jalan yang lurus sejauh-jauhnya, ya. Sejauh-jauhnya, bukan dekat lagi, sejauh-jauhnya. Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 136, An-Nisa 136, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idan." Yang ingkar kepada Allah, yang ingkar kepada malaikat, yang ingkar kepada kitab, yang ingkar kepada Rasul, yang ingkar kepada hari akhir, maka Allah katakan sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh, ya, sangat jauh. Kalau sudah mengingkari, tidak menerima adanya malaikat, maka dia sangat tersesat dan sesatnya sangat jauh, ya. Baik, ini pertama. Jadi kita imani keberadaan malaikat tersebut. Yang kedua, beriman kepada malaikat yaitu kita meyakini bahwasanya malaikat itu adalah abdullahi, adalah hamba Allah. Yang sangat patuh kepada Allah dan tidak pernah menentang atau melawan kepada Allah, ya, patuh dan tidak melawan. Jadi malaikat ini adalah makhluk
malaikat ini adalah hambanya Allah. Sudah menjadi asas dan kesimpulan kita, yang namanya makhluk, yang namanya hamba nggak boleh disembah. Ya. Yang namanya makhluk, yang namanya hamba itu tidak memiliki sifat-sifat Tuhan. Ya. Sehingga apa? Tidak boleh disembah. Di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 26. Al-Anbiya ayat 26. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal ibadun mukramun. Orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik mereka mengatakan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang telah menjadikan malaikat sebagai anaknya, yaitu anak perempuannya. Coba orang musyrik mengatakan Allah telah menjadikan malaikat itu sebagai anak, yaitu anak perempuan. Subhanahu, Maha Suci Allah dari hal begitu. Tidak mungkin, ya. Bal ibadun mukramun. Bahkan sebenarnya malaikat itu adalah ibad, para hamba. Mukramun, yang dimuliakan, yang ditinggikan. Jadi malaikat itu hamba Allah. Malaikat itu makhluk Allah. Nggak ada malaikat itu anak Allah, nggak ada. Ini keyakinan perkataan orang-orang musyrik. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 80, Ali Imran 80, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Kata Allah, tidak mungkin, yaitu mustahil, Nabi atau Rasul menyuruh kalian untuk menjadikan malaikat dan juga atau menjadikan Nabi yang lain sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah juga. Tidak mungkin Nabi mengatakan begitu. Apakah patut bagi Nabi dia menyuruh orang menjadi kafir setelah sebelumnya orang Islam? Tidak mungkin. Ya. Sebagaimana yang pernah kita analogikan dengan analogi yang sederhana, ketika ada kambing, dia punya anak, maka anaknya kambing pula. Ketika ada sapi, dia punya anak, maka anaknya sapi pula. Ketika ada kucing punya anak, maka anaknya kucing pula. Ketika ada Tuhan punya anak, maka nanti anaknya Tuhan pula ini. Maka nggak boleh mengatakan dan meyakini Allah punya anak. Akibatnya nanti atau konsekuensinya nanti anaknya itu Tuhan pula jadinya. Sehingga Tuhan menjadi banyak. Ya, maka apa tidak benar? Jadi malaikat itu bukan hamba Allah. Kepercayaan atau perkataan malaikat adalah hamba Allah, Tuhan adalah perkataan atau keyakinan orang-orang musyrik. Ya. Justru malaikat itu adalah hambanya Allah, makhluknya Allah, dan dia hamba yang baik atau hamba yang mulia. Gak boleh disembah. Nah, ini prinsip yang kedua mengenai iman kepada malaikat. Ya. Pertama apa tadi? Mengimani keberadaan malaikat. Yang kedua, meyakini malaikat adalah hamba Allah Tabaraka Ta'ala. Yang berikutnya, yang ketiga lagi. Ya. Yang ketiga, beriman kepada malaikat berarti beriman dengan sifat-sifat mereka atau karakteristik mereka, yaitu malaikat yang disebutkan dalam Quran, dalam hadis. Yang disebutkan dalam Quran, dalam hadis. Apa saja sifat dan karakteristik malaikat ini yang diterangkan dalam Quran, diterangkan dalam hadis, maka kesimpulannya dua, ya. Kalau disebutkan secara detail, rinci
dalam Quran, dalam hadis, maka kita imani pula secara detail, secara rinci. Ya. Tapi kalau disebutkan dalam Quran, dalam hadis secara global, secara umum, maka kita imani secara global, secara umum pula. Ya. Contoh, ya, mengenai karakteristik atau sifat malaikat ini. Contoh diantaranya mengenai nama-namanya. Ya, asmaul malaikah, tentang nama-nama malaikat. Disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam hadis, ada beberapa nama malaikat. Disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam hadis. Seperti Jibril, Mikail, Israfil, ya, Malakul Maut, Munkar, Nakir. Ini dibahas di sebagian ulama hadis. Maka kalau disebutkan secara detail, secara rinci namanya, maka kita imani pula secara rinci pula, secara detail pula. Ada malaikat namanya Jibril, ada malaikat namanya Mikail, ada malaikat namanya Israfil. Kita imani pula secara rinci, ya. Tapi kalau tidak disebutkan secara rinci, maka jangan pula kita ngarang-ngarang nama malaikat, ya. Karena ada malaikat-malaikat Allah tidak disebutkan namanya apa atau namanya siapa. Contoh, ya, dalam hadis Muslim. Dalam hadis Muslim. Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimamin. Kata Nabi, pada hari kiamat neraka itu didatangkan dengan diikat atau ditarik 70.000 tali kekangan, 70.000 tali ikatan. Ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Setiap tali atau setiap tali kekangan itu ditarik atau diegang, ya, oleh 70.000 malaikat. Ya, coba yang jadi nanti di hari kiamat neraka didatangkan, dihadirkan dan diikat sebanyak 70.000 tali ikatan, 70.000 tali kekangan. Setiap talinya ditarik oleh 70.000 malaikat. Nah, sekarang kita matematik. 70.000 tali. Satu tali ditarik 70.000 malaikat. 70.000 kali 70.000 berapa? Sampai 9 lagi nih kok. Saya lihat 0 belakang, ya. 4,9 miliar. 4.900 juta, ya. 4.900 juta malaikat. 4.900 juta malaikat. Karena satu kali 70.000 malaikat narik. 4,9 miliar. Pertanyaannya, siapa namanya? Ya, nah, maka abang nggak tahu namanya, ya udah jangan ngarang. Oh, itu namanya satu Budi, itu namanya satu Anto, magang aja, ya. Itu nggak boleh. Kalau kita karang-karang nggak boleh. Kalau disebutkan umum, ya imani secara umum, nggak usah kita pusing-pusing ngarang-ngarang namanya siapa, ya. Kemudian di antara sifat karakteristik malaikat yaitu apa? Ada tugasnya malaikat itu, ada fungsinya atau pekerjaannya, ya. Contoh, ya, ada yang bertugas di alam jagat raya ini, di alam semesta ini, ya, ya, yang memikul atau membawa arash, ada yang menjaga surga, yang menjaga neraka, yang mengatur hujan, ya, ada. Ada juga yang bertugas yang berhubungan dengan manusia, hubungannya ke manusia, bukan ke alam semesta, ya, ke manusia. Ada malaikat yang bertugas mencatat amalan manusia. Ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Ada yang bertugas menguji atau menanya manusia sudah meninggal di alam kuburnya. Ada pula yang menjaga manusia atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tugas-tugasnya. Ya. Malaikat itu diterangkan ini dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu
Lalu yang berikutnya di antara mengenai karakteristik atau sifat malaikat, ada sifat malaikat ini berkaitan dengan sifat fisik. Ada pula sifatnya yang non fisik. Ya. Kalau sifat malaikat yang disebutkan dalam Quran dalam hadis yang berkaitan dengan fisiknya, contohnya tadi apa? Memiliki sayap. Lalu sayapnya ini jumlahnya atau banyaknya beragam-ragam atau macam-macam. Ada yang 2, ada yang 3, ada 4 dan tadi 600 seperti sayap malaikat Jibril. Kemudian malaikat ini sifatnya apa? Nggak ada makan, nggak ada minum. Ya, ini sifat fisiknya. Dalilnya ketika Maryam didatangi Jibril, ditawari makanan atau semacamnya, nggak disentuh, nggak dimakan. Karena malaikat nggak butuh makan, nggak butuh minum. Ini sifat fisik malaikat. Tidak makan, tidak minum. Jangan kita bawa ke analogi manusia ya. Itu lampanya Ustaz. Itu manusia ada ya. Lampanya itu manusia. Ini beda, ini malaikat diciptakan dari cahaya. Jangan sama jauh ya. Tidak makan, tidak minum. Kita analogikan kepada diri kita. Itu Ustaz. Gitu kan. Itu namanya kita samakan malaikat dengan kita namanya. Jangan samakan ya. Jadi tidak makan, tidak minum malaikat itu. Kemudian juga berkenaan dengan fisiknya, yaitu kata ulama tidak nikah dan tidak punya keturunan. Ya, tidak nikah dan tidak punya keturunan. Jangan dianalogikan dengan kita. Itu kesepian ya Ustaz. Sembarang. Kesepian itu jomblo ya. Maka apa? Tidak ada ya. Nggak ada malaikat kesepian, tidak ada. Itu namanya kita ngayal ya, halu namanya. Jadi malaikat itu nggak ada menikah, nggak ada punya pasangan. Ya. Kemudian juga tidak ada punya keturunan, tidak ada punya anak. Ya, tidak ada punya anak. Ini sifat-sifat dari malaikat yang berkaitan dengan fisiknya. Ya. Lalu juga ada sifat-sifat malaikat ini berkaitan dengan non fisik. Ya. Apa maksudnya non fisik? Yaitu berkaitan dengan sifat-sifat budi pekertinya. Ya. Apa diantaranya tadi? 2 tadi yang paling menonjol. Apa tadi di awal-awal tadi? Pertama, apa tadi? Tidak membangkang atau tidak melawan kepada perintah Allah. Yang kedua, selalu mengerjakan yang Allah perintahkan. Nah, ini sifat non fisik dari malaikat. Tidak melawan, tidak membangkang. Tidak melawan ini agak mirip dengan unsur hati ya, unsur qalbu, unsur batin. Tidak melawan, tidak membangkang, tidak merutu dan semacamnya. Terhadap perintah Allah, suruhan Allah, dia nggak pernah merutu, nggak pernah melawan, nggak pernah membangkang malaikat itu. Lalu sifat kedua apa? Selalu atau senantiasa mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Selalu atau senantiasa mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Ini sifat yang luar biasa. Kalau mengerjakan, ini pemahaman kita berkaitan dengan amalnya, ya. Disuruh sujud ke Allah, sujud aja terus. Disuruh berzikir aja terus. Disuruh ngatur hujan, ngatur tumbuhan, itu aja. Ya. Disuruh niup sangkakala, nanti tiup. Bahkan disebutkan sangkakala itu sudah di tangannya, dari pegangnya dan sambil lihat ke atas, bahkan sudah dekat mulutnya, lihat ke atas. Malaikat apa yang menyiap sangkakala? Israfil. Sudah di dekatnya, sudah di mulutnya dan sambil lihat ke atas, nunggu perintah. Ambuh ya Allah, ya ambuh, tiup lah kiamat lagi ya, nunggu perintah lagi ya. Kalau sebelum ada perintah nggak berani itu niup ya. Nah ini, maka apa? Dia nggak pernah ngelawan dan senantiasa patuh, selalu mengerjakan yang Allah perintahkan. Ini 2 ini kesempurnaan ini ya. Bagaimana tadi kita singgung,
Ada sebagian orang nyo ngarajon tapi melawan. Nyo ngarajon cuman hati ngerutu gitu kan. Ada pula orang yang dia apa? Dia tidak ngerutu tapi tidak ngerjakan. Ya. Ini ada melawan nak. Ya sholat wajib ya, bina sholat lah. Sholat wajib. Nah, ada lawan kayak lah. Cuman ini ada sholat. Ini masalah ini ya. Ada pula dia sholat, dia mengerjakan sholat, tapi melawan sholat kodo wajib. Sholat aku kaji selesai mah aja, pengajian selesai kan. Awak kaji wala tinggi, wala bersatu ke Allah sholat mangan mulai aja. Berarti melawan saudara, walaupun yang mengerjakan, ya. Maka ini harus kita perhatikan. Ini sifat malaikat yang luar biasa yang disebutkan oleh sebagian ulama berkaitan dengan petunjuk Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, ya, karena malaikat ini makhluk gaib, ya, yang gaib itu hanya Allah punya urusan, hanya Allah yang tahu, maka tidak boleh kita ngarang-ngarang, nggak boleh kita buat-buat secara rinci, secara detail mengenai malaikat ini, baik namanya, baik tugasnya, baik sifat-sifatnya dan semacamnya kita karang-karang sendiri tanpa ada dari Quran, dari hadis, nggak boleh. Nggak boleh ya. Ada kejadian, ini disebut oleh Ustaz Abdul Hazan di kitabnya ini, di bukunya ini, ya. Sebagian orang atau sebagian manusia di zaman ini, ya, mungkin demi dunia atau demi kepeng masa minangnya agar dapat uang, ini sebagian orang menyebarkan informasi atau pengajian atau pemahaman nyeleneh, ya. Nyeleneh itu menyimpang. Apa pemahamannya? Dia menyebarkan kaji, menyebarkan informasi bahwasanya ada khadam, ada pembantu atau pelayan dari kalangan malaikat yang siap membantu kita kapan saja, yang siap membantu kita apabila kita membutuhkan. Maka khadam atau pelayan tadi dari kalangan malaikat siap dia membantu kita. Syaratnya supaya bisa punya khadam, bisa punya pelayan dari kalangan malaikat ini, syaratnya adalah ikut persyaratan dari orang ini. Ada mahar, ada maharnya, ada caranya, ada wiridnya, ada semacamnya supaya bisa punya khadam, punya pembantu, punya pelayan dari kalangan malaikat yang malaikat ini siap membantu kapan saja, membantu apabila kita butuhkan. Syaratnya ada maharnya, ada caranya. Nah, ini yang pemahaman model begini, ya, sangat menyimpang. Pertama, ya, perkataan atau keyakinan adanya malaikat yang jadi khadam, yang jadi pelayan, yang jadi pembantu manusia. Ini dari mana dalilnya? Dari mana petunjuknya Quran dan hadis? Ini pertanyaan pertama, ya. Pertanyaan kedua, yang ngatur-ngatur malaikat itu Allah, bukan manusia, ya. Yang ngatur-ngatur, nyuruh-nyuruh malaikat itu Allah, bukan manusia. Ini dia ngatur-ngatur malaikat, ya. Oh, ini kamu jadi khadam ini satu, kamu malaikat jadi khadam ini satu. Dia ngatur-ngatur kan? Itu dia. Orang-orang ini pengajian-pengajian tingkat tinggi ini, ya, tapi kajian selesai ini tingkat tinggi, ya. Ini dia menyerupai Allah, artinya dia bisa ngatur-ngatur malaikat, ya. Yang berhak memerintah malaikat, yang ngatur-ngatur malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Justru dari sekian tugas-tugas malaikat atau sifat-sifat malaikat dalam Quran dan hadis yang kita bahas tadi sebagiannya, tidak ada pekerjaan malaikat sebagai khadam, sebagai pelayan, sebagai pembantu manusia yang siap dipanggil atau diimbau atau dibutuhkan bantuannya dan seterusnya. Tidak ada. Maka model begini adalah sebenarnya khadam itu dari jin, setan, ya. Nauzubillah min dzalik. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.